Hello Rocket Shooters, saya sering memakai kamera mirrorless untuk keperluan produksi video profesional. Nah, di video ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Instagram saya seputar kamera mirrorless dan aksesorisnya untuk kebutuhan video dan filmmaking. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di DM Instagram saya ini gila banyak banget. Saya scroll nggak habis-habis. Jadi mohon maaf kalau ada pertanyaan kalian yang belum sempat terjawab. Saya akan jawab pertanyaan yang lebih umum dan tidak out of topic. Oke, langsung saja. Dari Syaulana, Mas Gun, untuk videographer soloist lebih baik menggunakan mirrorless atau DSLR karena banyak yang bilang mirrorless aksesorisnya lebih mahal dibandingkan DSLR. Oh, ini siapa yang bilang ini? Karena sepengalaman saya antara DSLR dan mirrorless untuk kebutuhan filmmaking aksesorisnya itu sama aja. Misalnya rig ya, selama emang ukuran bodinya sama, ya bisa dipakai rignya untuk DSLR maupun untuk di mirrorless. Nah, terus ada keuntungannya malah kalau di mirrorless itu kita nggak perlu beli aksesoris daripada di DSLR. Misalnya kalau kita untuk kondisi syuting siang hari, sinar matahari terik, itu kan kalau di DSLR kita mau nggak mau harus pakai LCD viewfindernya untuk monitoring. Optical viewfindernya nggak bisa dipakai untuk monitoring video. Jadi kalau siang hari, sinar matahari terik, bakal susah untuk ngecek exposure dan fokusnya. Mau nggak mau harus beli external monitor. Sementara kalau untuk mirrorless dia ada fitur electronic viewfinder. Jadi kita nggak perlu beli external monitor, tapi kita cukup pakai electronic viewfinder, kita nginceng. Nah, itu bisa lebih kelihatan lebih jelas untuk fokus dan exposure-nya. Nah, tapi ada benernya juga. Ada salah satu aksesoris yang mau nggak mau harus dibeli di mirrorless. Kalau kita kondisinya misalnya ya, kita harus menancapkan lensa DSLR ke body mirrorless. Nah, itu harus beli adapter. Tapi selain itu ya sama aja, aksesorisnya sama aja yang dipakai. M Taufik Rama, lebih bagus itu kamera mirrorless atau DSLR untuk video. Nah, ini tergantung mirrorless yang mana dan DSLR yang mana dulu. Kalau DSLR-nya kayak 1DX Mark II dari Canon, nah itu fitur videografinya emang bagus banget, video 4K-nya detail banget. Tapi kalau untuk mirrorless, misalnya kayak GH5S, dia udah advance banget teknologinya. Terus fitur-fitur profesional videografinya juga gila cakep banget. Menurut saya itu adalah mirrorless yang saat ini paling advance. Kayak slow motionnya aja dia bisa sampai 250 frame per second. Tapi kalau untuk teknologi lainnya, untuk profesional videografi saat ini paling bagus adalah memakai kamera mirrorless. Review Gadget Indonesia lebih memilih sistem MFT, APS-C atau full frame untuk kebutuhan video, YouTube, dan short movie. Apakah ada pelanggaran? Ini ada dua pertanyaan, saya jawab yang pertama saja. Nah, sistem MFT, APS-C, full frame itu kan ukuran sensor ya. Ukuran sensor itu hubungannya dengan investasi lensa. Nah, kita lihat dulu kebutuhan produksi kita seperti apa. Kalau untuk kayak travel videography itu kan biasanya milihnya yang ringkas-ringkas karena kita nggak bisa bawa banyak kru. Nah, lensa MFT kan kecil-kecil, ringkas, nah itu cocok. Nah, kalau full frame orang bilang kan lebih gampang untuk ngejar bokeh. Nah, pacar kurang cakep dibokehin, nah, kan. Padahal ya sebenarnya sama aja. Di MFT juga gampang ngejar bokeh asal tahu hitung-hitungannya. Jadi kalau misalnya di full frame f4 dapat bokeh ya gampang di full frame di MFT tinggal cari lensa yang f2. Tapi selain itu kan kita harus lihat aspek lain juga. Misalnya di color science-nya juga. Misalnya MFT dia color science-nya ternyata lebih bagus, ternyata bisa internally 10 bit for 2, jadi warnanya lebih detail, lebih tebal lah. Sementara kalau di full frame ternyata cuman 8 bit for 2 yang kalau di grading cuman bisa tipis. Ya, kita lihat aja kebutuhan kamu seperti apa kayak gitu. Puput Andrian, apa perbedaan yang mencolok antara kamera kualitas mahal seperti Lumia G5 dengan mirrorless yang biasa dalam kurung murah, di bagian apanya? Kalau ngomongin mirrorless untuk kebutuhan videografi atau video sentrik, yang paling mencolok adalah di fitur-fitur profesional videografinya. Misalnya di G5 dia ada V-Log L, yaitu flat gamma profile atau log gamma profile yang nanti kalau dimasukkan di post production dia akan lebih fleksibel untuk diutak-atik warnanya atau di color grading. Sementara kalau di kelas bawah biasanya fitur itu nggak ada. Tantri Handoko, rekomendasi stabilizer mirrorless yang murah. Murah ini relatif karena tiap orang kan beda-beda kantongnya ya. Tapi secara umum stabilizer itu ada dua macam, yang manual sama yang elektronik. Nah, yang manual itu banyak banget sekarang tipenya dan mereknya. Saya sampai bingung.
Tapi saya rekomendasikan belilah merek yang terpercaya, karena kalau merek abal-abal biasanya bakal susah untuk balancingnya. Nah, kalau yang merek terpercaya itu misalnya Glidecam, ada tipe Glidecam HD 1000, Glidecam HD 2000, tergantung bobot kamera kamu yang mau dipakai. Terus kalau yang elektronik yang sekarang lagi terkenal banget karena dia mengeluarkan berbagai macam aksesoris yang cakep-cakep, itu adalah Zhiyun Crane. Ada Crane Plus, ada Crane 2, terus apa lagi saya nggak hafal. Micron Maniac, lensa favorit untuk syuting run and gun, apalagi pakai gimbal untuk kamera mirrorless, micro four third atau APS-C atau full frame. Nah, kalau di full frame saya biasanya, ini ngomonginnya lensa yang fixed focal length atau di prime lens ya. Saya lebih suka memakai focal length di kisaran 35 mm karena dia untuk wide shotnya dapat, terus untuk close up atau tight shot juga nggak terlalu distorsi, masih dapat. Di APS-C atau di Super 35 berarti saya biasanya pakai di 24 mm. Terus kalau di micro four third biasanya saya pakai di 17 di sekitaran 17 mm untuk focal length-nya. Moonpa Gallery. Kenapa inovasi mirrorless ini terlalu cepat ya? Seakan-akan menjadikan kamera generasi sebelumnya bukan alat yang bagus untuk berkarya. Ya namanya produsen kamera pasti kejar-kejaran, berlomba-lomba untuk mencari pasarnya kan. Jadi ya mereka implementasikan teknologi yang paling update, yang paling kira-kira menjual. Nah kalau kita sebagai user ya kita nggak ada salahnya untuk update teknologi. Update teknologi kan nggak harus membeli alat, kita cukup ya update wacana kita, wawasan kita. Kalau misalnya kita butuh syuting 4K, sementara kita nggak tiap hari syuting 4K, ya nggak harus beli kan, kita bisa sewa aja, banyak nyewain gitu loh. FRNAF, aksesoris mirrorless yang wajib ada itu apa? Tergantung kamu produksinya tipenya seperti apa. Kalau misalnya produksi serius yang butuh lensa sinema misalnya, berarti harus punya adapter dari lensa sinema ke mirrorless, misalnya lensa PL ke micro four third atau ke FE. Nah terus kalau syuting siang hari berarti harus punya ND filter biar kita bisa nurunin untuk shutter speednya. Kalau syuting siang kan biasanya shutter speednya harus tinggi. Kalau shutter speed tinggi untuk video kan jadinya videonya stroboscopic atau stuttering kan. Nah jadi biar nggak patah-patah videonya, nggak stuttering tadi, harus pakai ND filter. Trio Wibowo OO A6000 Sony untuk dipublikasikan ke YouTube masih worth it kah? Tergantung kamu produksinya seperti apa. Kalau nggak butuh kayak heavy color grading, terus nggak butuh detail 4K, ya masih oke, masih cukup. Detail gambarnya untuk di Full HD masih bagus. Cuman sayangnya dia kalau syuting siang hari panas-panasan itu cepet banget panas. Yafran Fahriz H. Untuk mengatasi kalau vlogging audio eksternal nutupin layar itu bagaimana? Apa ada sesuatu yang bisa bantu untuk tempat audio? Contohnya kayak gini. Nanti kalau dikasih mic eksternal nutupin layar kalau pas vlogging. Nah, kamu harus punya ini. Namanya adalah flash bracket. Ada model lain yang bentuknya C bracket. Nah, nanti kameranya tinggal pasang sini, terus rode video mic-nya atau external shotgun mic-nya pasang sini. Jadi nggak nutupin untuk layar LCD-nya tadi. Alvido OOO, mengapa memilih Lumix untuk produksi film padahal sensor masih micro four third? Apakah sensor kecil bisa membuat video bagus? Saya nggak perlu ngomong panjang lebar, kamu cukup nonton video ini saja. Menurut kamu bagus apa tidak? Karena kualitas video bagus atau tidak itu nggak semata-mata ukuran sensor, ada aspek-aspek lain, misalnya color science, terus juga kemampuan dari yang megang kamera ini, the man behind the gun, Yanda RLM. Lebih suka color science dari kamera Sony atau Panasonic, alasannya apa? Ini ngomonginnya kamera mirrorless ya, bukan kelas kamera sinema dan lainnya. Kalau saat ini saya lebih suka color science dari kamera Panasonic Lumix seperti G5 dan G5S. Dia sekarang bisa internally 4K 10 bit 422, sementara Sony yang mirrorless sampai saat ini masih 8 bit 420. Tapi nggak tahu kalau nanti Sony tiba-tiba mengeluarkan yang bisa sampai 12 bit misalnya. Ini Alex, external monitor yang on budget itu apa?
yang kualitasnya top tier tapi pas di kantong. Yang on budget ada Lilliput, ada Apucur. Teman-teman kalau tahu merek lain yang on budget tapi kualitasnya bagus, boleh suggest di kolom komentar. Rifki Zamzami, komentar buat Canon M50, M50 yang terbaru. Ini konyol sih. Kenapa sih Canon itu bikin mirrorless kayak nanggung-nanggung gitu loh, ngaco gitu loh. Aduh, dia yang paling konyol menurut saya adalah fitur 4K-nya. Video 4K-nya itu nge-crop sensor sampai 2,56 kali. Jadi kalau misalnya kamu pakai lensa 18 mm, kalau itu hitungan saya nggak salah, jadinya 46 mm. Jadinya nge-crop padet banget gitu. Hujan deras saudara-saudara. Gede Priyatama, pendapat tentang Sony A7 III dan Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Sony A7 III saya sempat diundang launchingnya dan nyoba-nyoba sebentar. Komentar saya adalah detail 4K-nya sama seperti di A7S II. Kemudian 120 frame per second-nya, detailnya cakep. Nggak seperti di A7S II yang soft banget. Even 50p-nya di Full HD A7S II aja, aduh jelek banget. Moir dan soft. Kalau di A7 III ini detailnya cakep. Terus nah ini high ISO performance-nya dia di 12.800 itu masih clean, cakep. Sementara saya kalau A7S II juga biasanya makanya mentok di segitu, karena kalau lebih tinggi lagi bakal nge-shift warnanya kayak di shadow sama skin tone-nya itu nge-shift ke ungu, itu nggak enak lagi. Makanya saya jual A7S II saya. Waduh, pengen beli A7 III cuman masih pre-order. Ya itu aja sih pendapat saya. Kalau yang Blackmagic Pocket Cinema Camera, nah karena belum rilis di sini dan saya cuma nonton dari video-video di NAB, yang pertama yang saya suka adalah dia bisa rekam 4K DCI 4K DCI internally, ProRes dan RAW itu sampai 60p. Wow, ini keren. Terus layar di belakangnya sekarang 5 inch. Nah ini untuk syuting apalagi outdoor, untuk nailing fokus 5 inch ini udah cukup proper. Dan untuk nailing exposure-nya ini nggak perlu lagi kita beli, nggak perlu pakai external monitor. 5 inch ini udah cukup banget lah. Nah terus ini yang orang pada komplain, kenapa Pocket Cinema Camera tapi jadi bodinya gede. Ya ini kan bisa syuting RAW internally 4K ya. Kalau bodinya masih kecil ya nanti bisa meleduk kameranya karena overheating. Nah ini diklaim katanya 4K internally sampai 60p nggak overheating. Nah terus saya sih lebih suka kalau lihat dari desainnya itu ergonomisnya lebih dapet. Jadi kalau yang dulu yang Blackmagic Pocket Cinema Camera yang dulu itu kan kecil, itu kan digenggam, aduh nggak enak banget. Nah kalau yang sekarang itu kayaknya enak banget untuk dipegang. Hawari Hobby, kamera yang bisa di-charge pakai power bank. Untuk kelas mirrorless Sony yang tipe baru-baru A6300, terus A7S II dan kelas-kelas yang baru-baru lagi itu bisa di-charge pakai power bank ke USB portnya sambil dipakai. Nah, Lumix juga bisa pakai USB portnya di-charge, cuman nggak bisa sambil dipakai, jadi harus kondisi mati. Semoga next update firmware bisa dipakai sambil di-charge. Aditya Dana 14, punya mirrorless seri lama yang belum bisa lock profile. Gimana cara setting biar bisa dapat dynamic range yang lebar? Dynamic range atau contrast ratio adalah bagaimana kamera itu menangkap detail dari bagian gelap atau shadow sampai highlight atau bagian terang itu secara sekaligus. Jadi yang gelapnya nggak cuman hitam doang tapi ada detailnya, yang highlightnya nggak cuman putih yang wash out tapi ada detailnya. Nah kalau nggak punya fitur lock profile kayak V-Lock L atau S-Lock atau C-Lock, kamu bisa pakai color profile yang paling flat di situ, biasanya adalah natural atau natural. Nanti di set kontrasnya paling minus. Lalu kalau kamera mirrorless kamu punya fitur dynamic range optimizer, kamu set dynamic range-nya yang paling tinggi. Kalau misalnya di Sony bisa ke dynamic range 5 kalau nggak salah ya. Tergantung tipenya ini. Deteksi mirrorless untuk vlog yang basicnya sudah kece tanpa tambahan aneh-aneh kecuali mic eksternal. Budget di bawah 20 juta.
vlog kan macem-macem ya, nggak harus yang ngomong di depan kamera atau self shooting kan. Jadi kita harus lihat dulu kebutuhannya vlog seperti apa. Kalau emang harus ngomong di depan kamera berarti mau nggak mau nyari yang LCD-nya bisa di flip ke depan. Rekomendasi saya kalau harga 12-an juta itu dapat Lumix G85. Kalau nggak salah harganya sekitar itu. Tapi kalau nyari yang continuous autofocusnya bagus, terus high ISO performance-nya juga cukup bagus, itu Sony A6500. Kayaknya harganya 16-an juta kalau nggak salah. Wang Sidway, mengapa kalau membuat film rata-rata menggunakan kamera sinema? Kenapa tidak menggunakan DSLR atau mirrorless? Nah, bioskop itu menggunakan digital cinema projector yang kedalaman warnanya sampai dengan 16 bit. Antara 14 sampai 16 bit kalau nggak salah ya. Sementara kamera mirrorless yang paling canggih saat ini bisanya adalah maksimal 10 bit. Nah, kamera yang bisa mencapai kedalaman warna sampai dengan 16 bit itu adalah kamera sinema yang bisa merekam format RAW. Dan dengan 16 bit itu, selain warnanya lebih dalam, dia juga untuk fleksibilitas warna diotak-atik di color grading itu bakal lebih dapat. Rehan Reynardo, apa sih kegunaan matebox? Apakah ketika produksi film harus selalu memakai matebox? Terus matebox mirrorless sama DSLR beda nggak? Kegunaan matebox pernah saya bahas di sini. Nah, matebox mirrorless sama DSLR ya sama aja. Cuman ada ukurannya beda-beda. Kayak ukuran untuk filternya itu macam-macam. Ada yang 4x4, ada yang 4x6. Gus Indra Putra, Mas Gun sering memakai cinema lens untuk di mirrorless. Bedanya apa dengan lensa pada umumnya? Nah, lensa cinema yang pertama adalah dia punya color rendering atau color rendition yang berbeda. Dia punya karakter yang ya lebih sinematik atau lebih apa yang jelasin? Film look lah. Karakter warnanya itu beda dibandingkan dengan lensa-lensa foto. Terus yang kedua adalah kontrasnya atau ketajamannya, karena dia adalah prime lens yang lensanya emang coatingnya itu emang bagus banget. Jadi detailnya bakal lebih bagus, tajamnya lebih bagus daripada lensa foto biasa. Nah, alasan lainnya bisa ditonton di video ini. Yohanes, transmitter yang cocok untuk Sony A7S Mark II dengan Atomos Ninja Flame. Transmitter ini berarti harus sama ini ya receivernya. Jadi Yohanes membutuhkan video wireless system. Saya pakainya ini StreamX X500. Ini adalah wireless system, transmitter dan receiver dengan input dan outputnya HDMI dan SDI. Jangkauan optimalnya adalah 150 meter. Nah, kalau kamu membutuhkan ini, silahkan klik link yang ada di video description. Yandot 11, bagusan mana antara Sony A7S atau Lumix G5S? Nah, perbedaan yang mencolok antara keduanya adalah ukuran sensor. A7S adalah full frame, G5S adalah micro four third. Dan saya bukan orang yang mendewa-dewakan ukuran sensor. Ukuran sensor bukan segala-galanya. Karena kalau ngejarnya adalah bokeh, micro four third pun bisa ngejar bokeh yang sama kayak bokeh di A7S tuh kalau lensanya dapat yang ekuivalen. Dan saya lebih orang yang lebih mengejar untuk color information yang lebih bagus. Jadi kalau saya sih lebih bisa bilang lebih bagus G5S untuk filmmaking. Yang pertama yang paling jelas adalah color science-nya. G5S itu bisa 10 bit 422. Ibrahim Al-Hanif, sebenarnya mirrorless itu bisa nggak dipakai buat ngerekam sampai bermenit-menit atau sejam kayak camcorder? Nah, bisa dong. G5S itu bisa dipakai ngerekam sampai dengan memory card kamu habis atau baterai kamu habis tanpa putus. Jadi nggak dibatasin kayak rata-rata kan mirrorless cuman 29 atau 30 menit. Nah, tapi nggak tahu yang mirrorless yang baru-baru mungkin udah bisa unlimited recording juga. Ditya Reza, Lumix G4 rekomen nggak buat pemula untuk jadi filmmaker? Itu kan produk Lumix yang lama ya. Kekurangannya adalah ISO performance-nya itu kurang bagus. Di ISO 800 dia udah ya itu maksimum ISO performance-nya yang paling tinggi segitulah kalau menurut saya ya. Kalau ngejarnya di 4K kenapa kamu nggak kayak pakai A6500? Kayaknya harganya kan ya segitu-segitu kan. Nabil Al-Katiri, lebih baik buat video pakai Sony A6500 atau A7S? A7S yang pertama ya. Lihat dulu tipe produksi kamu, kebutuhannya seperti apa. Kalau ngejarnya adalah detail 4K, A6500 lebih bagus. Tapi kalau ngejarnya adalah high ISO performance, misalnya kamu banyakkan syuting yang
Kayaknya nggak mungkin nih kalau nambahin budget buat lampu atau syutingnya emang di hutan gelap-gelapan. Ya, 7S. Anggi Wirza, seberapa penting pemakaian rig untuk filmmaking dengan mirrorless? Apa tetap harus pakai rig kalau yang dibutuhin cuman monitor eksternal biar hotsu nggak patah? Kita lihat seberapa banyak aksesoris yang mau kamu tempelkan. Kalau aksesorisnya cuman monitor eksternal, ya kamu nggak perlu pakai rig yang harus ada untuk front handle, top handle. Kamu mungkin cukup pakai si bracket, flash bracket yang bentuknya si, nanti atasnya buat nempelin eksternal monitor. Rafito Humam, sebenarnya apa benefit utama pemakaian sensor lebih besar selain crop factor? Oke, kalau yang sering distigmakan dulu itu sensor lebih besar berarti kemampuan untuk high ISO performance-nya adalah lebih bagus. Tapi ternyata sekarang sudah dipatahkan stigma itu dengan adanya G5S. Ternyata Micro Four Thirds juga dengan dual ISO-nya, dual native ISO-nya bisa mendapatkan high ISO performance yang bagus juga sama dengan yang di full frame sensor. Terus yang kedua adalah tentang dynamic range. Nah, ini yang kayaknya belum bisa dipatahkan stigma ini. Karena emang kenyataannya sensor besar kayak A7S II itu dengan scientific pembuktiannya bisa mendapatkan dynamic range sampai dengan 14 tops. Sedangkan kayak G5S itu bisa ngejarnya dia di 12 tops, diklaimnya segitu. Nah, kalau yang lebih kecil lagi kayak sensor HP ini nggak tahu ini bisa berapa stops karena dia kontras sedikit aja udah backlight. Terus stigma ketiga adalah tentang bokeh. Padahal kalau bokeh sendiri bisa dipatahkan dengan tergantung kita bisa dapat equivalency untuk lensanya atau tidak. Sudah pernah saya jelaskan di video ini. Iya, Ardiansyah, mirrorless kebutuhan untuk bikin video YouTube budget under 7 juta. 7 juta setahu saya yang pertama adalah Lumix G7, terus yang kedua adalah A6000 ya kalau nggak salah ya. Silahkan dipilih. Kalau ada yang tahu rekomendasi lainnya budget segituan silahkan tulis di kolom komentar. Si Bang Jack, ini pertanyaannya panjang banget tapi intinya adalah kapan harus syuting dengan lock profile dan kapan tidak memakai lock profile. Ini tergantung dari tipe post production kamu seperti apa, heavy apa. Kalau tidak membutuhkan heavy color grading dan butuh yang cepat-cepat kayak SMD edit, nah sebaiknya sih jangan memakai lock profile, pakai profile warna yang matang-matang aja. Nah kalau butuh untuk color grading yang heavy banget, ya baru pakai lock profile. Denny Yohanes, lebih nyaman pakai glide cam apa crane stabilizer macam Zhiyun dan Moza? Ini maksudnya lebih nyaman mana antara pakai manual stabilizer sama motorized stabilizer? Kalau saya sih lebih nyaman pakai motorized karena jauh ini sih setupnya lebih lama. Ini penting banget setupnya. Kalau ngejar momen nanti miss kalau setup glide cam atau manual stabilizer yang biasanya lama. Tapi kalau electronic stabilizernya macam DJI Ronin itu ya itu setupnya emang lama sih, ngeselin. Angga Pratm, A7S buat multicam yang dibutuhin apa aja biar nggak perlu copot-copot ganti baterai. Beli baterai coupler sama adapter DC-nya. Dimas Samet, nah ini pelanggaran juga karena ada 2 pertanyaan. Saya jawab yang terakhir aja. Kemarin saya syuting pakai lensa Sony PL. Ini kameranya A7S II. Di ujung-ujung ada bocoran lensa kayak vignette. Emang kayak gitu atau salah setting? Nah, A7S II itu kan sensornya full frame. Sementara PL ini kamu pakainya PL yang apa nih? Ini PL kan biasanya kan Super 35 yang ada di sini kan. Super 35 itu kan nggak mengakomodir untuk kebutuhan full frame sensor. Dia bakalannya vignette, terutama kalau lensanya ada lensa wide. Karinara, ini pelanggaran juga banyak banget pertanyaannya. Saya jawab yang pertama aja. Mirrorless Fuji selain H1 bisakah untuk filmmaking? Yang bagus selain H1 itu adalah X-T2. Dan sekarang dengan update firmware-nya bisa internal F-lock atau lock gamma profile. Jadi ya bisa. Rizky Ki, mirrorless antara Sony A6300 dengan Lumix G85 lebih cocok mana untuk produksi? Mohon pencerahannya. A6300 dia keuntungannya adalah ISO performance-nya lebih bagus dan autofocusnya juga lebih bagus. Kalau Lumix G85 keuntungannya adalah dia untuk 4K video tidak cepat overheating. A6300 apalagi kalau udah panas-panasan itu
Wah, 10 menit, kayaknya nggak nyampe 10 menit udah overheating. Kameranya harus dimatiin lama dulu. Jadi ya tergantung kamu kebutuhannya seperti apa. Tidak ada mirrorless yang sempurna. Amali CHSNL, namanya susah. Prediksi tentang spesifikasi Sony A7S Mark III. Saya sebenarnya agak pesimis sih. Soalnya di NAB kemarin Sony FS5 Mark II aja dia belum bisa 4K 10-bit 422 internally. Jadi ya kayaknya nggak mungkin bakal mengimplementasikan 10-bit 422 4K internally untuk di A7S Mark III. Tapi ya lihat aja ntar. Pesimis sih. Rangga Kusmalendra, nah ini Mangkus DOP dan sutradara yang biasanya kerja bareng saya juga. Udah lama nggak ya Kang ya? Kapan callingan lagi Kang? Kalau syuting dari G5 dan Atomos suka pakai yang dari Kart atau dari Atomos, keunggulannya masing-masing apa? Nah kalau dari Atomos jelas ada kodek ProRes yang itu adalah kodek favorit saya untuk diedit karena enteng. Tapi nggak enaknya di Atomos ini nggak tahu ini isu ini kenapa belum terpecahkan dari dulu. Di Atomos itu VLOG L-nya atau logama profile-nya sedikit lebih kontras daripada logama profile yang terekam di memory card kamera. Jadi ya kalau misalnya waktu editing saya cek kok highlightnya agak wash out, ya saya cek yang di memory card kameranya biasanya lebih benar. Tapi semoga permasalahan ini terupdate di firmware berikutnya. Rangga Satriawi, mau pindah nggak ke Blackmagic Design Pocket Cinema 4K pas rilis nanti? Kalau pindah sih kayaknya enggak, cuman kalau beli nambah ke ekosistem Micro Four Thirds saya tertarik banget. Karena yang pertama yang saya suka dari Blackmagic adalah color science-nya. Dia istilahnya sekedar untuk menaikkan saturasi aja, itu film look-nya udah dapat, nggak perlu pakai lat yang aneh-aneh. Tapi kalau untuk pindah ya saya bilang tadi kayaknya enggak, karena pasti ada fitur yang di Blackmagic Pocket Cinema kamera 4K nggak ada, tapi di kamera Micro Four Thirds saya yang lain pasti ada. Daryl UND, shoot pakai lock profile untuk grading apakah penting bitrate video yang tinggi? Penting menurut saya, karena dengan lock gamma profile itu kan kita ngejar detail shadow yang kaya kan. Jadi kalau bitrate-nya rendah, data rate-nya rendah, detail shadow-nya itu bakalan terganggu dengan compression artifact. Jadi ada noise shadow-nya. Dia sebaiknya bitrate-nya emang harus mumpuni. Ardia Alazra, apakah mirrorless bakal menggantikan pasar DSLR di kemudian hari? Kalau menurut saya sih ya bakalan menggantikan, karena sekarang teknologinya semakin advance di mirrorless. DSLR semakin ketinggalan. Terlihat sekali saudara-saudara. Oke rock'n'roll saudara, terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan lewat DM Instagram saya. Maaf kalau belum bisa terjawab semuanya. Mungkin nanti saya lanjutkan jawab di video Q&A berikutnya. Silakan follow akun Instagram saya. Jangan lupa like, share, dan berkomentar di video ini agar saya semakin semangat untuk membuat video berikutnya. Matur nuwun. Kaosnya dari Shocking Web.